Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam seri tutorial HTML dan CSS. Jadi di seri tutorial kali ini kita akan belajar tentang cara scripting atau coding HTML dan CSS yang digunakan untuk membangun dan mendesain website. Jadi di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama ini dalam seri tutorial HTML, kita akan belajar mengenal apa itu HTML dan CSS, lalu kita akan mendownload dan menginstal salah satu HTML editor, lalu bagaimana kita mengatur file HTML. Oke, mengenal HTML dan CSS. Apa itu HTML dan CSS? Saya yakin beberapa dari Anda sudah ada yang tahu mengenai HTML dan CSS. HTML adalah Hypertext Markup Language dan CSS adalah Cascading Style Sheet. Ini dua komponen yang sangat berguna, yang sangat mendasar dalam mendesain dan membangun sebuah website. Saya yakin Anda pernah browsing website ya, baik di laptop, di PC, atau di mobile gadget Anda. Dan apabila Anda penasaran seperti apa sih membangun dan mendesain website itu, kayak apa sih coding-codingnya kayak apa, atau Anda pengen belajar coding, belajar dasar-dasar coding, ya ini cocok sekali. Kalau Anda belum pernah kenal yang namanya coding itu seperti apa, ya saya sangat menyarankan Anda mempelajari HTML dan CSS karena ini sangat berguna untuk melatih kemampuan Anda dalam coding. Ya, ini salah satu langkah awal ya dalam mempelajari coding. Itu sangat disarankan mempelajari scripting atau coding HTML dan CSS. Ini sangat berguna, apalagi kalau Anda punya keinginan untuk membangun sebuah website itu seperti apa gitu. Pengen bikin web buat usaha Anda sendiri, atau mungkin Anda dapat tugas dari sekolah, dari kampus, bangun web itu seperti apa ya. Oke, ini saya harap tutorial ini adalah jadi tutorial yang tepat bagi Anda untuk belajar HTML dan CSS. Oke, jadi intinya HTML dan CSS ini dua komponen dasar. Oke, jadi di tutorial kali ini, di seri tutorial HTML CSS ini, saya akan fokus dalam hal membangun website, bukan mendesain. Beda ya, membangun sama mendesain ya. Membangun itu ya bikin dari awal gitu. Kayak bangunan lah, kita bangun, bikin kerangkanya, bikin pondasinya, yaitu membangun gitu, membangun dari awal. Kalau desain ya itu urusan tampilan itu ya, kayak mempercantik tampilan sebuah website itu seperti apa. Jadi fokus di materi ini, di tutorial HTML ini kita akan fokus membangun, bagaimana membangun sebuah web dari awal, dan tentunya membangun lewat coding. Jadi kita akan fokus belajar coding HTML. Oke, kemudian eh, sudah paham ya, jadi tentang HTML dan CSS itu yaitu singkat, pengenalan singkatnya aja HTML dan CSS. Oke, sekarang kita akan mendownload dan menginstal salah satu HTML editor. Untuk membangun sebuah web, kita membutuhkan HTML editor, software yang berguna untuk membangun sebuah web yang Anda perlukan. Oke, banyak sekali, ada Notepad++, ada Dreamweaver, ada Bluefish, ada NView. Kalau yang paling terkenal tuh Dreamweaver, itu buat profesional. Tapi untuk pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan Coffee Cup. Coffee Cup HTML Editor. Oke, kalau Anda cari di Google, nah ini dia nih, Coffee Cup HTML Editor, www.coffeecup.com. Nah, oke, ini salah satu software untuk mendesain web yang terkenal. Eh, Kenapa saya pakai ini? Anda sebenarnya bebas sih mau pakai apa aja, tapi kenapa saya pakai ini? Karena Coffee Cup ini, pertama dia gratis, ada edisi gratisnya, ada yang free, ya ini yang gratis, tapi ada yang eh berbayar. Untuk kebutuhan training kali ini kita gunakan yang free aja. Oh ya, kenapa saya pakai yang ini selain free? Oke, selain free ini cocok untuk membangun dan mendesain. Jadi kita bisa mendesain lebih mudah, tapi kita juga bisa membangun dengan lebih mudah lewat coding. Jadi kita saat mendesain tidak hanya cuman drag and drop
tampilan aja, tapi kita bisa melakukan coding. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan fokus ke dalam coding HTML. Oke. Ya, tadi kita klik di sini ya, free HTML editor, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini download our free HTML editor. Klik aja. Oke. Nah, tapi sebelum mendownload, kita harus punya login dulu ke Coffee Cup ini, ke web Coffee Cup ini. Kita harus sign in dulu. Kita harus sign in. Kalau Anda belum punya akun, silakan Anda sign in gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi kalau sudah, Anda bisa login dengan akun yang Anda miliki. Nah, seperti ini. Kita masukkan alamat emailnya. Terus kemudian passwordnya, kemudian get my download. Nanti akan ada instruksi selanjutnya untuk mendownloadnya. Oke, saya sudah masukkan login saya yang sudah pernah saya gunakan di sini. Nah, setelah login, kemudian kita tinggal klik download. Oke, ini lagi proses download. Nah, save aja filenya, save. Ini lagi download ya. Kita tunggu aja. Ini berapa menit? Setengah jam lagi. Oke, kita tunggu dulu ya sebentar. Oke, downloadnya sudah selesai. Kemudian filenya kita jalankan. Nah, ini HTML editor free WinE 170. Saat ini versinya 170. Mungkin kalau Anda udah lebih bagus ya versinya. Oke, kita double klik terus jalankan. Nah, ini lagi. Nah, ini installnya tinggal klik next aja, kemudian yes, kemudian next, next lagi. Oke, kita tunggu installnya sampai selesai. Ini nggak lama kok. Ukuran filenya cuma 47 mega, 50 mega lah kalau dibuletin. Oke, ini lagi proses install, kita tunggu dulu. Oke, ini udah selesai. Ini buang saja contreng atas. Ini boleh diklik quick launch. Saya kurang suka icon quick launch kalau di Windows, jadi saya buang aja contrengnya. Oke, tinggal klik finish. Dia minta restart, tapi nggak usah juga, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita jalankan si Coffee Cup-nya. Nah, ini yang baru diinstal nih. Oke, kita jalankan, kita tunggu. Nah, ini dia Coffee Cup HTML editor. Ini ditawarin nih sama si Coffee Cup nih, mau upgrade nggak ke versi yang berbayar gitu. Kalau nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, ini show tips nggak usah, buang aja contrengnya, kemudian close. Oke, seperti ini tampilan Coffee Cup HTML editor. Oke, nah ini seperti ini, kayak saya fullin tampilannya ya. Oke, seperti ini. Ini saya agak terus sedikit ya tampilannya biar agak cakep di layar, biar full. Oke. Nah, ya oke, seperti ini tampilan Coffee Cup HTML editor. Saya tidak bermaksud mempromosikan produk Coffee Cup ini ya, karena saya juga bukan karyawan dari Coffee Cup atau bekerja di perusahaan Coffee Cup ini. Saya cuma penggemar kopi. Jadi gini, nah ini kenapa saya pilih Coffee Cup? Ya, pertama ada edisi gratisnya. Kedua, dia ini WYSIWYG. WYSIWYG itu kalau Anda belum tahu, gini tulisannya nih. WYSIWYG itu WYSIWYG. WYSIWYG itu artinya what you see. What you see is what you get. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dapat. Jadi kita bisa ngedesain sebuah web, atau lebih tepatnya membangun sebuah web secara visual. Jadi bahkan tanpa coding pun bisa sebenarnya. Tapi sangat disarankan kalau Anda ingin belajar membangun sebuah web, Anda harus mengerti codingnya. Kenapa? Karena kalau terjadi kesalahan dalam web, ada masalah pada coding web, nah Anda bisa perbaiki sendiri gitu. Karena udah tahu salahnya di mana, jadi Anda tahu, kalau udah tahu codingnya tuh seperti yang benar seperti apa, saat terjadi masalah, ada kesalahan pada web, Anda tahu cara memperbaikinya. Oke, itu. Oke, nah di sini cara makainya gampang banget, sangat mudah. Kita misalnya new
HTML page. Nah, bikin baru. Nah, langsung jadi dibikinin nih template dasarnya. Ada doc type, ada tag HTML, head, terus head yang ada slashnya, ada body ada nge-slashnya, ada HTML yang pakai slash. Ini apa nih sebenarnya nih? Oke, nanti saya jelaskan dulu ya. Pertama saya jelaskan dulu cara menggunakan coffee cup ini. Ini Oke, nah ini area ini yang ada tulisan untitled atau tanpa judul ini adalah file HTML baru yang belum Anda simpan. Nih di sini ada folder project, ini tempat Anda naruh project-projectnya. Kita bisa taruh di sembarang tempat yang cocok, silahkan pilih. Oke, Anda bisa bikin sendiri. Nah ini ada new website project, ada open website project. Nah ini kalau kita membuat new website project atau membuat sebuah web baru ya pakai ini menunya. Nah ini contoh aja nih, saya buat sebuah file HTML. Untuk membuatnya ya kita tinggal ketik apa-apa yang mau kita ketik di sini codingannya. Misalnya kalau udah selesai Anda tinggal save. Nah, save item. Klik save yang gambar disket. Gambar disket masih ada nggak disket zaman sekarang ya? Oke, klik this PC. Anda mau simpan di mana? Kalau saya lebih seneng misalnya taruh di drafting. Terus saya bikin folder baru deh. Misalnya apa ya? HTML ya. HTML misalnya. Terus terus pilih HTML. Nah, simpan aja di sini. Misalnya ada folder baru, saya kasih nama belajar. Oke, nah di dalam belajar, nah kasih nama misalnya index. Kenapa sih index? Nah, terus save. Udah disimpan deh. Oke. Nah, kalau kita buka Windows Explorer, nah ini di drive D ada HTML. Nah ini. Nah, ini ada belajar. Nah, ini ada index HTML. Jadi di sini kita simpen ya. Kalau saya nyimpennya di drive D, ada folder HTML, dalamnya ada folder belajar. Nah, ini tempat nyimpen file-file HTML untuk pembelajaran tutorial kali ini. Oke. Itu aja dulu kayaknya ya. Oke, kayaknya itu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Di sini jadi di kesempatan kali ini kita udah bahas tentang mengenal apa itu HTML dan CSS. Kemudian kita sudah coba mendownload dan menginstal salah satu HTML editor. Kemudian kita sudah bahas mengenai bagaimana mengatur file HTML, cara lokasi nyimpannya. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.